Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi dan bahagia. Kembali bersama saya Bang Ben YouTube channel. Kali ini kita akan memasuki seri tips internet bisnis dan tips. Berbagi informasi dan tips seputar internet dan bisnis untuk para content creator, YouTuber, affiliate, freelancer, dropshipper, dan digital product seller. Halo sobat, tak terasa triwulan pertama tahun 2021 sudah kita jalani. Walau kondisi pandemi saat ini belum berakhir, namun kita tetap harus semangat ya, untuk beraktivitas, bekerja, berusaha dan berbisnis, dengan tetap menjaga protokol kesehatan tentunya. Salah satu dampak pandemi saat ini, meningkatnya pola bisnis yang bersifat online. Walau tidak sedikit pula sebagian yang terpaksa dirumahkan atau kehilangan pekerjaan atau harus bekerja dari rumah. Bekerja dari rumah dan melakukan pertemuan secara online menjadi tren. Belajar dan kuliah juga secara online, bahkan belanja dan berbisnis secara online juga meningkat. Banyak peluang bisnis yang juga tersedia. Nah, kali ini kita akan membahas 6 peluang usaha online di tahun 2021 untuk pemula. Yuk, kita simak videonya. Nomor 1. Peluang usaha online pertama adalah menjadi video konten kreator atau istilah kekiniannya adalah YouTuber. Menurut hasil survei APJI tahun 2020, bahwa konten internet yang paling sering dikunjungi adalah menonton video online, yaitu sebesar 49,3%. Kita mengetahui bahwa tahun 2020 adalah masa pandemi, dan tahun 2021 sekarang pandemi tersebut belum berakhir. Jadi peluang usaha menjadi konten kreator masih sangat terbuka. Siapa sih yang tidak mengenal platform video sharing yang satu ini? Mulai anak-anak, remaja, dewasa hingga manula pasti mengenal dan pernah atau sering mengakses YouTube. Baik itu sekedar mencari tontonan berupa hiburan, melihat berita, mencari informasi, tutorial dan konten video lainnya. Dengan koneksi internet 4G yang tersedia, dan jaringan internet fiber optik Wi-Fi di rumah di mana kecepatan internet tersebut, semua orang dapat menonton video YouTube tanpa jeda, baik menggunakan smartphone, komputer, bahkan smart TV. Prediksi kedepannya akan semakin banyak pengguna YouTube, dan ini menjadi peluang bisnis online untuk menjadi konten kreator atau yang dikenal sebagai YouTubers. Siapapun dapat membuat channel YouTube dengan bermodal akun Google atau Gmail. Seperti channel Bang Ben ini, ia sejak pandemi mulai aktif kembali mengupload konten. Hal yang perlu sobat tahu, kita bisa mendapatkan uang dengan mengupload video-video kita di channel YouTube yang kita buat. Istilahnya channel kita ini bisa dimonetize, jika sudah memenuhi syarat. Jika sudah bisa dimonetize, maka di video kita nantinya akan menampilkan iklan. Pendapatan iklan tersebut dibagikan ke kita oleh Google berdasarkan banyaknya video yang ditonton atau iklan yang ditayangkan. Program monetize channel YouTube ini dikenal sebagai AdSense YouTube. Sekarang syarat channel yang bisa dimonetize adalah minimal memiliki 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Walau hal ini tidak mudah mungkin untuk pemula, namun dengan modal keyakinan dan keteguhan, bukan tidak mungkin untuk mendapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Nah, sobat sudah subscribe channel Bang Ben ini belum? Terima kasih yang sudah subscribe ya, yang belum bisa kok pencet tombol subscribe, tidak ada biaya dan tidak ada ruginya buat sobat. Bahkan sobat akan diberitahu jika ada video terbaru dari Bang Ben jika tombol belnya juga dipencet atau dinyalakan. Bagaimana cara membuat videonya, Bang Ben? Untuk membuat video, sobat bisa berkreasi menggunakan HP, merekam video apa saja yang penting bermanfaat atau menghibur penonton. Video bisa juga diedit dengan aplikasi video editor yang juga tersedia versi HP-nya. Yang belum ada channel YouTube,
Ini saatnya Sobat membuat channel YouTube Sobat sendiri, dan silahkan komentar di bawah ya, jika sudah ada channel YouTube-nya. Yang sudah ada channel, yuk tambah semangat lagi membuat konten yang bermanfaat buat kita semua. Bagaimana cara orang tahu channel dan video saya? Agar orang tahu channel atau video YouTube kita, untuk tahap awal kita bisa mempromosikan konten YouTube di media sosial. Dan juga kita bisa membuat situs atau blog pribadi agar konten kita lebih mudah diakses. Seperti Bang Ben, membuat situs di www.bisnisinternet.id, bisa dilihat situs Bang Ben ya, ada beberapa video termasuk video ini ditayangkan di situs website bisnisinternet.id. Nomor 2. Peluang bisnis online yang kedua adalah menjadi affiliate marketer. Apa itu affiliate marketer, Bang Ben? Program affiliate marketing, sederhananya adalah metode pemasaran atau marketing di mana seseorang yang mempromosikan produk tertentu akan mendapatkan sejumlah komisi jika berhasil menjual, mengklik, menginstal produksi penyedia produk atau merchant. Jadi program affiliate marketing adalah program komisi penjualan. Contohnya seperti ini, Bang Ben mendaftar menjadi affiliate di situs exabytes.co.id, sebuah perusahaan penyedia hosting dan domain, yang Bang Ben pakai di situs Bang Ben www.bisnisinternet.id. Bang Ben kemudian mempromosikan produk dari Exabytes pada Sobat, dan Sobat tertarik membeli domain dan atau hosting di Exabytes melalui link affiliate Bang Ben. Maka Bang Ben akan mendapatkan komisi penjualan dari banyaknya produk yang berhasil dijual. Bagaimana cara tahu kalau pembelian itu dari promosi kita? Oke, jadi setiap program affiliate biasanya menyediakan satu link khusus, atau kode tertentu, di mana akan merekam jejak atau istilahnya KC, dari mana asal akses link tersebut. Jadi kita akan dapat laporan berapa orang yang mengklik link affiliate kita, atau berapa orang yang membeli produk dari link tersebut. Apakah ada biaya untuk menjadi affiliate marketer? Pada umumnya program affiliate itu tanpa biaya. Namun mungkin ada beberapa perusahaan yang meminta beberapa syarat, misal kita akan mempromosikan melalui media apa, berapa banyak follower, dan lain-lain. Banyak sekali program affiliate yang tersedia, baik di Indonesia ataupun global. Secara global yang paling terkenal adalah menjadi affiliate produk Amazon, eBay, ClickBank dan sebagainya. Setelah mendaftar menjadi affiliate, bagaimana kita mempromosikan pada orang lain? Berbekal link affiliate atau kode affiliate kita bisa mempromosikannya melalui media sosial, seperti Facebook, Instagram, termasuk YouTube. Dan lebih keren jika kita mempromosikan melalui situs atau blog pribadi kita. Bang Ben sendiri sudah banyak mengikuti dan mendapat komisi penjualan dari beberapa program affiliate. Mau lihat apa saja program affiliate yang Bang Ben ikuti? Bisa cek linknya di bawah. Insya Allah nanti Bang Ben coba buatkan e-booknya, jika sudah dapat 1000 subscriber ya, insya Allah. Nomor 3. Peluang bisnis online yang ketiga adalah menjadi dropshipper. Pernah melihat di situs e-commerce, kenapa satu produk yang sama memiliki harga-harga yang berbeda? Padahal mungkin berasal dari produsen yang sama. Hal ini mungkin terjadi karena persaingan harga, atau istilahnya price war, tapi bisa jadi karena ada sebagian pedagang adalah dropshipper. Apa itu dropshipper? Dropshipper adalah program penjualan dengan laba dari selisih beli dan jual tanpa kita menyetok produknya. Skemanya adalah, kita mempromosikan menjual produk dan menambahkan keuntungan. Kita mencari penjual dengan harga terendah dan menjualnya kembali dengan sedikit keuntungan. Kita melihat ada produk jam tangan di situs e-commerce misal seharga Rp100.000. Kemudian kita menjualnya di toko online kita atau situs e-commerce lain dengan harga Rp120.000.
Saat ada pembeli dengan harga Rp120.000, kemudian kita mengorder produk tersebut ke pemilik atau penjual produk dengan harga Rp100.000 dan penjual akan langsung mengirim produknya ke alamat konsumen kita. Jadi dropshipper sederhananya adalah kita sebagai agen penjualan di mana keuntungan kita yang menentukan. Jika afiliat besarnya komisi ditentukan merchant atau penjual, maka dropship ini kita yang menentukan komisinya. Bahkan di beberapa situs e-commerce, saya melihat ada harga barang yang sama dengan 2 kali lipat harga termurah, namun tetap ada pembelinya. Ya, itu rezeki masing-masing orang ya. Hanya saja, jika program afiliat kita tidak perlu modal apapun untuk membeli produk terlebih dahulu, maka dropship ini kita perlu modal awal untuk membeli barang terlebih dahulu, namun tidak harus menyetok barangnya. Ini menjadi salah satu peluang bisnis online yang bisa dilakukan, dengan modal awal yang minimal. Kita dapat membuat situs toko online dengan barang-barang yang sedang tren atau unik. Nomor 4. Peluang bisnis online yang keempat adalah menjadi reseller online. Saat menjadi dropship, kita biasanya bebas menentukan berapa harga jual produk yang sudah kita promosikan. Memang dampaknya harga produk di pasaran menjadi sangat bervariasi. Tidak ada satu harga khusus yang sama. Seperti contohnya harga jam tangan anak yang ada di situs e-commerce. Kalau kita lihat itu kan variasinya sangat beragam, mulai dari harga puluhan ribu sampai ratusan ribu. Nah, kalau menjadi reseller online biasanya harga produk sudah ditentukan atau dipatok langsung oleh produsen atau penjual. Dan kita sebagai reseller mendapatkan komisi dalam jumlah persentase saja. Hal ini dimungkinkan untuk menjaga agar tidak terjadi variasi yang sangat berbeda mencolok atau perang harga istilahnya di pasaran untuk satu produk yang sama. Ini tentu sangat merugikan untuk dropship yang lain gitu ya, pedagang-pedagang yang lain. Jadi untuk menjadi reseller produk biasanya memang harus ada pendaftaran terlebih dahulu atau dengan sedikit biaya keagenan atau biaya reseller. Terkadang juga reseller membutuhkan sedikit stok produk, biasanya dalam bentuk paket ya, atau sampel dari beberapa produk. Ya, ada banyak program reseller online yang ada di Indonesia, baik itu produk berupa barang fisik ataupun produk digital. Kita sebut saja beberapa di antaranya. Yang Bang Ben ketahui adalah Evermouse, penyedia produk-produk fisik bertema Islami. Kemudian ada ezenzo.co.id, produsen produk-produk kesehatan herbal seperti essential oil atau minyak atsiri, madu, dan lain-lain. Sedangkan untuk produk digital, Exabytes juga menyediakan program reseller hosting dan domain juga loh. Bahkan kita diberi kebebasan untuk merebranding atau membuat nama atau brand sendiri untuk hosting yang kita tawarkan. Ya, keuntungan yang didapat sebagai seller tentunya sudah ditentukan oleh produsen atau pemilik barang atau penjualnya. Rata-rata biasanya sih 10-50% ya. Bahkan mungkin ada yang lebih untuk beberapa produk. Seperti ini contohnya. Saya mendaftar menjadi reseller untuk produk kesehatan Essenzo dengan modal pendaftaran Rp100.000. Saya akan mendapatkan starter kit di mana di situ akan disediakan katalog dan katalog harga untuk harga jual resmi, kemudian harga jual untuk reseller. Sebagai contoh ini satu barang di Essenzo itu ada namanya Slimming Honey Essenzo kemasan 250 gram. Itu harga jual resminya adalah Rp215.000. Dengan mendaftar menjadi reseller, kita berhak mendapatkan komisi 20%. Ini bersih, di luar ongkos kirim. Ongkos kirim tentunya ditanggung sama langsung pembeli dengan alamat gudangnya Essenzo yang berada di Jakarta atau Tangerang.
Nah, uniknya di Essenso ini selain ada produk kesehatan herbal yang ditawarkan saat kita mendaftar menjadi reseller, kita juga mendapat akun atau menjadi member Akademi Bisnis Digital atau disingkat ABDI. Di mana di website tersebut, di Akademi Bisnis Digital itu banyak diajarkan cara-cara digital marketing, mulai dari yang paling dasar hingga mungkin yang paling banyak digunakan saat ini seperti TikTok marketing, Facebook marketing, Google marketing, YouTube marketing gitu ya. Nah, ini sangat cocok untuk pemula ya, yang untuk belajar bagaimana mencari produk, mendapatkan produk yang cocok, kemudian diajarkan bagaimana cara marketingnya. Bisa dilihat ya, kalau pengen tahu bisa dilihat link di bawah ini kalau ingin mendaftar menjadi reseller atas nama affiliate Bang Ben ya, sedikit promosi. Satu hal lagi, dengan menjadi reseller di Essenso atau Akademi Bisnis Digital, kita tidak perlu menyetok barang. Ya, jadi mirip-mirip sama dropship ya. Tapi kita kalau dropship harganya ditentukan kita sendiri, kalau ini ditentukan langsung dari Essenso-nya. Jadi kita cukup mempromosikan produk tersebut, kemudian kita akan mendapatkan komisi dari selisih harga beli kita sebagai reseller dengan harga jual resmi. Ya, oke, begitu ya. Ada banyak perusahaan di Indonesia dan global yang sekarang sudah banyak yang menawarkan program reseller online. Karena itu tadi, karena untuk menjaga stabilitas harga di pasaran supaya tidak terjadi perang harga ya. Jadi satu produk hanya bisa dijual dengan satu harga, dan ini bisa dijual di macam-macam situs e-commerce atau situs toko online sendiri. Selisihnya mungkin hanya beda di ongkos kirim. Misalkan satu produk seperti Essenso tadi, ongkos kirimnya tetap dari Jakarta. Kalau ada pembeli dari provinsi Aceh misal, tentu akan berbeda dengan harga ongkos kirim dari pembeli yang dari provinsi Indonesia bagian timur, misal Sulawesi, Maluku atau Papua, begitu ya. Jadi peluang bisnis online menjadi reseller ini cukup bagus ya, karena penjualannya cenderung stabil dan konsisten karena tidak ada perang harga tadi, jadi keuntungannya pun konsisten. Oke, demikian peluang usaha online yang keempat. Nomor 5. Peluang bisnis online yang kelima adalah menjadi freelancer atau pekerja free ya, pekerja free ya. Freelancer itu pekerja yang mempunyai kebebasan waktu ya. Banyak yang bilang bahwa penghasilan seorang freelancer itu sangat besar. Ya, memang besar sih penghasilannya untuk freelancer yang dengan pengalaman yang cukup mumpuni. Contohnya saja itu seperti Bill Gates. Beliau itu memulai karirnya sebagai seorang freelancer juga loh. Karena sebagai freelancer, Bill Gates memiliki banyak kebebasan waktu untuk mengembangkan produk Microsoft Windows, sehingga sekarang menjadi sistem operasi komputer terbesar saat ini dan menjadikannya orang terkaya tahun 2021 ini, orang terkaya nomor 4 di dunia dengan kekayaan billion dollar ya. Di video sebelumnya kita sudah membahas bagaimana ada beberapa orang kaya di dunia tahun 2021 melalui versi Forbes. Oke. Saat ini pekerjaan sebagai freelancer sudah banyak diminati oleh banyak orang karena beberapa jenis pekerjaan freelance memiliki prospek dan profit yang tinggi. Terlebih lagi saat pandemi di mana pekerjaan banyak dikerjakan secara online atau bekerja di rumah ya. Sebenarnya apa itu freelancer? Freelancer merupakan sebutan bagi pekerja umum yang memiliki kebebasan waktu kerja atau waktu kerja yang dapat diatur sendiri. Tidak seperti karyawan tetap atau profesional lainnya yang harus memiliki jam kerja selama 8 jam per hari. Kalau freelancer lebih bebas, namun tetap harus mempunyai disiplin dan tanggung jawab. Bagaimana untuk menjadi seorang freelancer? Untuk menjadi seorang freelancer, pertama kita tentu mencari atau mendaftar di situs atau website kerja online seperti yang cukup terkenal beberapanya itu freelancer.com, Upworks, atau untuk yang berbahasa Inggris. Untuk yang berbahasa Indonesia ada juga loh, seperti projects.co.id, seribulancer.co.id, fastwork.id. Nah, itu yang berbahasa Indonesia.
Jadi untuk sobat Bang Ben yang ingin menjadi freelancer, kalau memang masih belum begitu lancar dengan bahasa Inggris, bisa mencoba dengan bahasa Indonesia ya. Untuk menjadi freelancer, kita bisa menggunakan keahlian yang kita miliki. Misal kita mempunyai keahlian menulis konten, atau merancang bangunan, atau digital design, apapun yang bisa kita lakukan. Misal translator, itu banyak pekerjaan-pekerjaan yang ditawarkan di situs-situs tersebut. Seperti Bang Ben, walau pendidikan basicnya itu di bidang teknik sipil, namun bisa mendapat penghasilan dari dunia digital design. Ya karena passionnya mungkin di situ ya, atau lebih tepatnya UI UX designer. Jadi masih ada hubungan antara desain bangunan dengan desain UI UX, di mana kita bisa berimprovisasi ya, berimprovisasi, menuangkan ide di situ. Jadi sebagai freelancer. Iya, ada 3 tipe sistem kerja sebagai freelancer itu. Yang pertama, kita mencari dan melakukan penawaran atau bid untuk pekerjaan yang tersedia. Jadi ada beberapa pekerjaan, mungkin salah satunya kita minati dan sesuai dengan keahlian kita mengajukan penawaran. Kita bisa menyertakan contoh pekerjaan yang pernah kita kerjakan atau yang sering disebut dengan portofolio sesuai pekerjaan yang ditawarkan. Misal pekerjaannya melakukan translator, kita mempunyai beberapa portofolio ataupun semacam testimoni dari pihak yang sudah pernah bekerja sama-sama kita. Kita mengajukan penawaran tersebut, dan jika disetujui sama pemberi kerja atau penawar kerja, maka kita akan mendapatkan pekerjaan tersebut. Nah, pembayarannya biasanya berdasarkan project, atau bisa juga berdasarkan waktu, misal per jam atau per minggu dengan rate tertentu. Sistem yang kedua itu kita membuat profil, kemudian menawarkan pekerjaan atau keahlian yang kita miliki. Misalkan Bang Ben, keahlian merancang bangunan, kemudian menggambar AutoCAD, kemudian UI UX designer. Tapi di situ kita sebutkan rate kita untuk pekerjaan ini berapa per jamnya. Contoh sederhananya di sini adalah di situs fiverr.com, itu di mana pekerjaan-pekerjaan sederhana atau simple itu ditawarkan seharga $5 US ya. Namun tidak menutup kemungkinan harganya itu bisa lebih untuk pekerjaan-pekerjaan yang lebih lengkap atau lebih detail atau lebih kompleks. Sistem yang ketiga itu, beberapa situs freelancer juga menawarkan pekerjaan dengan sistem kompetisi atau perlombaan dengan hadiah yang lumayan besar. Jadi maksudnya suatu website ingin atau suatu produsen ingin membuat desain, misalnya desain website, kemudian dilombakan, dan beberapa freelancer itu ikut lomba menawarkan hasil desainnya. Nah, nanti akan dipilih sama si pemilik penawar pekerjaan tersebut. Jika kita menang, kita akan mendapatkan hadiahnya. Apakah menjadi freelancer cukup menjanjikan? Ya, pengalaman saya pribadi menjadi freelancer memiliki kelebihan, di mana kita bisa mengatur waktu dengan cara yang lebih bebas. Namun, tetap harus disiplin ya, dan tanggung jawab dengan pekerjaan. Dulu awalnya saya berpikir, apakah mungkin saya mendapat $1.000 dari bisnis online? Dan pada tahun 2014, saya mencoba freelance designer di topcoder.com. Itu alhamdulillah target $1.000 pertama saya dapatkan dari menjadi freelance designer. Karena kebetulan hasil desain saya menang lomba, di mana hadiah pertamanya itu $1.600 US. Jadi bagi sobat yang memiliki keahlian apapun, misal ahli menggambar bangunan, ahli terjemah, menulis konten dan sebagainya, banyak peluang bisnis online yang bisa kita kerjakan dengan menjadi freelancer. Untuk lebih mendukung pekerjaan kita sebagai freelancer, kita bisa membuat website pribadi yang menyajikan contoh-contoh hasil karya kita atau portofolio kita, agar bisa dilihat langsung oleh si calon klien. Untuk membuat website, kita bisa memanfaatkan situs Exabyte untuk membeli domain dan hostingnya. Yaitu tadi penjelasan mengenai peluang usaha online yang kelima sebagai freelancer. Nomor 6. Peluang usaha online yang keenam, yang terakhir itu adalah menjadi produk kreator dan
online seller. Ya, menjual sesuatu secara online saat ini sudah merupakan bukan suatu hal yang sulit lagi ya. Jika sebelumnya kita membahas tentang program affiliate, dropship, reseller, di mana kesemuanya itu kita menjual produk pihak lain. Nah, peluang bisnis online yang keenam ini kita menjual produk kita sendiri secara online. Produk yang dimaksud di sini baik berupa produk barang fisik ataupun produk digital. Misalnya jika sobat ada keahlian membuat produk, contohnya membuat kerajinan tangan atau membuat kaos dengan sablon tematik, sobat bisa menjualnya langsung di situs e-commerce atau toko online sendiri. Bang Ben sendiri mempunyai toko online untuk produk baju kaos di situs kaoskepri.com yang juga baru dimulai sejak masa pandemi. Oke, kita juga bisa membuat produk seperti e-book ataupun membuat video pembelajaran yang dapat dikemas menjadi situs atau website penjualan atau situs pembelajaran. Untuk membuat website online atau situs pembelajaran, kita juga bisa memanfaatkan pembelian domain dan hosting di exabytes.co.id. Dan sangat banyak panduannya bagaimana cara membuat toko online ataupun website pembelajaran ya. Oke sobat, demikian video 6 peluang usaha online di tahun 2021 yang sangat mungkin dilakukan walaupun untuk pemula. Saran saya, jika ingin memulai bisnis online, sebaiknya fokus pada satu bidang tertentu saja dulu, sampai menghasilkan, baru kemudian bisa ekspansi di bidang lain. Keenam alternatif di atas, yang kita sebutkan videonya di atas, adalah contoh nyata peluang bisnis online yang sudah Bang Ben jalani dan buktikan bisa menghasilkan uang di internet. Hanya channel YouTube saja yang sejak 2018 merubah persyaratan monetize menjadi 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, sehingga yang sebelumnya channel Bang Ben sudah bisa menampilkan iklan atau monetize dan terkumpul sekitar $22. Sejak persyaratan tersebut, akibatnya iklan tidak bisa muncul sampai mungkin nanti saat persyaratan monetize-nya terpenuhi. Yang memang di awalnya Bang Ben belum begitu serius membuat konten di YouTube, hanya sekedar membuat video untuk promosi dan mencoba-coba saja. Namun semenjak pandemi, Bang Ben kembali mencoba serius dengan membenahi channel menjadi Ben Design. Tapi hasilnya belum signifikan, kemudian karena videonya sangat teknis sekali. Nah, di semenjak 2021 ini, channelnya kita rebrand kembali dengan tematik video yang lebih umum, namun tetap bermanfaat, dan nama channelnya menjadi channel Bang Ben. Seperti video yang sobat saksikan saat ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Oh ya, satu lagi, artikel dan video ini saya ikut sertakan di lomba blog Exabyte Season 2 dan ditampilkan di situs bisnisinternet.id. Ini lomba blog Exabyte Season 2 ini masih terbuka hingga tanggal 30 April 2021. Oke, bagi sobat yang mempunyai keahlian menulis, bisa ikut lomba Exabyte blog season kedua ini. Hadiahnya cukup menarik, bisa dilihat linknya di bawah ya. Jadi dukung artikel Bang Ben untuk mengunjungi artikelnya di link di bawah dan berkomentar, share atau bagikan di media sosial sobat semua. Oke, demikian, terima kasih ya sobat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.